Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada video saya kali ini saya akan membuat video baru bertemakan mengenai aplikasi quiz, yaitu Quizizz. Nah, kita langsung di sini saya sudah siapkan ikonnya ya. Jadi teman-teman bagi yang memang belum tahu linknya, di sini bisa diketikkan Quizizz ya, atau nanti saya akan sertakan pada deskripsi di video nanti. Nah, kita klik tombol login, kemudian kita masuk menggunakan akun Gmail atau Google. Nah, kebetulan di sini saya sudah ada, sebelumnya sudah login. Saya akan pilih email saya yang ini. Kita tunggu. Nah, di sini sudah masuk ya. Nah, ini email saya. Nah, di sini saya akan membuat sebuah soal quiz pada Quizizz. Nah, saya akan contohkan beberapa soal. Nah, di sini kita lihat ada menu My Library ya. Maaf ya, bahasa Inggrisnya agak belepotan ya. Nah, di sini ada beberapa quiz yang sudah pernah saya buat sebelumnya ya. Bahkan ini saya buat tahun lalu ya. Namun saya tidak buatkan videonya. Nah, di sini ada menu create untuk membuat. Nah, di sini create, kita buat quiz. Nah, pilih yang pertama ini. Kita tunggu. Nanti akan ada pop-up seperti ini. Kemudian kita buat nama quiznya. Di sini saya akan berikan nama sistem komputer atau Syscom. Di sini kebetulan soal ini untuk kelas 10 ya. Saya akan buatkan di sini keterangan kelas 10. Nah, di sini itu materinya mengenai peripheral komputer. Nah, kita masukkan, nanti teman-teman bisa sesuaikan ya. Kemudian di sini kita ada choose relevant subject. Nah, di sini kita pilih subjek yang relevan dengan materi atau nama kuis kita. Nah, karena di sini berhubungan dengan komputer, saya akan pilih komputer. Kemudian klik tombol next. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini ya. Nah, di sini ada sistem komputer ya judulnya. Nah, di sini juga ada add image ya, atau logonya atau gambar. Nah, di sini kita akan membuat kuis berupa pilihan ganda. Nah, di sini ada beberapa ya, ada beberapa pilihan. Namun saya akan praktikkan di sini multiple choice. Nah, ketika kita klik akan diarahkan ke bagian pembuatan soal ini. Nah, question pertama. Ini adalah pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan pertama kita bisa masukkan di sini melihat dari buku mata pelajaran ataupun bisa melalui internet yang lainnya ya, soal-soal yang ada di internet. Nah, di sini kita isikan ya question pertama. Nah, di sini saya masukkan pertanyaannya ya. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan pertanyaan sesuai dengan materi kuis yang akan dibuat nanti. Nah, kita ketikkan di sini pertanyaannya. Nah, untuk menambahkan fungsionalitas komputer diperlukan perangkat-perangkat tambahan yang disebut. Yang pertama, yaitu jawaban pertama ya, opsi jawaban pertama. Apa nih? Auxiliary. Saya nggak ngerti lah pengucapan bahasa Inggrisnya, ya sulit ya. Penting itu ya, intinya jawaban pertama atau opsi jawaban pertama diisi, kemudian opsi jawaban kedua pun diisi, kemudian yang selanjutnya opsi jawaban keempat. Nah, di sini kalau misalkan pilihan gandanya itu ada lebih dari 4, kita bisa klik add answer option. Nah, untuk menambahkan jawaban ya, opsi jawaban. Nah, di sini ditambahkan kembali ada 5 pilihan ganda ya, karena memang ini setara SMA atau SMK biasanya kan ada 5 ya, ada 5 pilihan jawaban. Nah, di sini saya akan masukkan 5. Kemudian di sini ada 30 second ya. Jadi artinya satu soal ini durasinya 30 detik untuk siswa mampu menjawab. Lebih dari 30 detik otomatis akan lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, ini pun bisa disetting. Kalau misalkan memang dirasa terlalu lama 30 detik ya, bisa ditambahkan atau bisa dikurangi. Nah, untuk memilih
opsi jawaban yang benar. Nah, di sini kuncinya kita centang terlebih dahulu. Jika sudah, klik simpan. Nah, yang warna hijau artinya itu kunci jawaban yang betul. Walaupun di sini terlihat hijau, nanti ketika di peserta itu tidak akan terlihat hijau. Oke, langsung di sini untuk question yang kedua kita bisa duplikat atau bisa klik baru lagi. Nah, saya akan contohkan di sini duplikat. Nah, ini masih jawaban yang sama karena diduplikat oleh kita ya. Di sini question yang kedua kita tinggal masukkan pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan yang kedua di sini kita ketikkan ya. Perhatikan data berikut ini. Nah, kita masukkan data-datanya ya. Pertanyaan-pertanyaannya seperti apa? Ya. Prosesnya sama seperti tahap yang pertama atau pada question pertama tadi ya, hanya saja isi dari pertanyaannya yang berbeda. Nah, di sini kita masukkan ya pertanyaannya. Oke, yang kedua, data yang kedua. Nah, ini cukup menarik ya untuk Quizizz di sini. Ini bisa diterapkan di mana sekarang sedang marak-maraknya pandemi corona ya. Proses pembelajarannya pun kebanyakan sekolah melalui pembelajaran daring ya atau online. Nah, ini pun bisa dijadikan sebuah kuis atau dijadikan sebuah tugas harian ya. Tugas harian dengan menggunakan Quizizz ini karena sifatnya akan lebih memberikan warna yang berbeda ya untuk siswa mengerjakan soal, yang mana di sini ketika siswa mengerjakan soal terdapat emoticon, terdapat juga sound ketika mengerjakan. Jadi si anak bukan hanya belajar tapi terhibur juga dari hasil yang nanti akan anak dapatkan atau skor akhir yang akan nanti anak dapatkan ya. Selama anak mengisi pun akan lebih semangat, akan lebih have fun gitu. Jadi belajar sambil have fun juga ya. Ini bisa diterapkan di semua jenjang ya, bisa di SMP, SMA ataupun di sekolah dasar itu pun bisa. Nah, dengan catatan ya disesuaikan dengan dengan soal-soal dari masing-masing jenjang seperti itu. Nah, ini kita lanjut ya sambil sedikit penjelasan ya mengenai aplikasi Quizizz ini bisa dipakai di semua jenjang sekolah. Nah, ini saya di SMK ya karena ya SMK kan udah dewasa ya, nggak ada salahnya saya menggunakan ini untuk memberikan warna baru dari proses pembelajaran. Apalagi biasanya dengan proses daring di sini anak lebih cepat boring. Jadi untuk menghindari hal tersebut ya kita menggunakan aplikasi Quizizz ini dalam proses pembelajaran atau dalam proses penilaian siswa. Nah, nanti hasilnya pun akan terlihat siapa yang dapat skor maksimal dan siapa yang dapat skor minimal. Semua akan ada hasilnya nanti di hasil akhir. Namun saya tidak akan semua buatkan videonya ya, saya akan buatkan part-partnya saja ya. Jadi yang pertama, yang kedua dan yang seterusnya sampai betul-betul bisa teman-teman semuanya juga ikutin ya dari awal sampai nanti akhir. Oke, ini untuk soal yang kedua. Nah, ini sini tinggal dilihat ya, kalau misalkan kunci jawabannya ada di bagian C, berarti kita pilih C ya. Kemudian durasi tidak diganti, is oke, kita langsung simpan. Nah, di sini question kedua itu sudah dibuat ya. Nah, sekali lagi di sini yang warna hijau itu kunci jawaban, namun di siswa nanti tidak akan terlihat warna hijau. Kemudian kita klik new lagi, kemudian pilih multiple choice ya. Atau bisa di bawah sini multiple choice, kita klik langsung akan diarahkan ke question yang ketiga. Nah, question yang ketiga kita langsung isikan kembali ya pertanyaan-pertanyaan yang ada di question ketiga ini ya. Nah, ini dicontohkan ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang lain, tapi kita fokus di pilihan ganda ya, multiple choice. Nah, di sini kita akan
masukkan pertanyaan yang berikutnya. Nah, di sini bisa kita perhatikan di bagian kanan di sini ada preview ya. Kalau dibilang previewnya, ketika kita masukkan questionnya atau pertanyaan di pertanyaan ke 1, 2, 3 dan seterusnya, di sini akan ada previewnya ya. Di sini ada perhatikan gambar. Nah, ketika kita ketik, nah di sebelah kanan itu pun akan menampilkan hasil dari ketikan yang kita masukkan tadi. Nah, kita cari beberapa gambar. Nah, di sini ya. Nah, kita masukkan gambar kalau misalkan memang ada keterangannya gambar. Nah, kita masukkan gambar ini ya. Kita klik open. Nah, ini akan masuk ya, proses loading. Nah, kemudian kita klik done untuk memasukkan gambar. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, tinggal kita berikan keterangan. Bahkan di sini pun ada beberapa pengeditan, ada di sini kayak apa ya, simbol matematika ya untuk mata pelajaran matematika, fisika dan lain-lainnya. Di sini pun bisa add gambar seperti yang tadi dicontohkan. Nah, nanti yang selebihnya itu akan saya buatkan di sesi yang selanjutnya ya, jika itu memang betul-betul dibutuhkan. Kali ini proses pembuatan yang sederhana saja dulu. Nah, di sini perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan salah satu ya jenis alat input ya, itu disesuaikan. Nah, kita bisa lihat reviewnya. Yang bagian atas itu bagian pertanyaannya, kemudian yang bagian berwarna, warna biru, hijau, kuning, merah dan lain-lain, nah itu bagian optionnya, pilihan gandanya ya, A, B, C, D dan seterusnya. Nah, itu ya. Yang pertama, nah di sini kita masukkan question pertama akan muncul ya, joystick. Nah, di bagian yang warna biru atau blok biru akan muncul. Kemudian yang bagian kedua, question kedua ya, itu yang warna hijau. Di sini ada like pen. Nah, di sini pun akan terdapat reviewnya ya, previewnya dari blok warna hijau. Dan selanjutnya di sini ada warna kuning ya, ada mouse, dan yang selanjutnya warna yang lainnya di blok-blok masing-masing. Nah, jadi ketika kita mau mengetikkan, kita mau melihat reviewnya seperti apa, itu ada di bagian kanan. Jadi itu akan lebih mempermudah kita dalam mengetikkan, dalam melihat nanti di siswa itu seperti apa sih, muncul preview seperti apa ketika siswa mengerjakan. Nah, ini di bagian kanan ini ya, di bagian layar sebelah kanan itu adalah yang akan nampil di siswa nanti, seperti itu. Oke, kalau udah kita simpan. Nah, di sini question save ya, sudah tersimpan. Kemudian kita lanjut untuk soal yang selanjutnya ya. Question pertama sudah, kemudian question kedua sampai question ketiga itu sudah. Nah, kita tambah untuk question yang keempat. Nah, saya akan buatkan di sini hanya 5 soal saja dulu ya. Jadi kalau misalkan dibuatkan seluruh soal nanti akan panjang videonya, dan ini pun durasinya sudah cukup panjang ya. Tapi saya rasa ini juga durasi ini akan cukup untuk memperjelas bagaimana proses pembuatannya ya. Saya harap seperti itu. Nah, bila ada yang masih keliru, ada yang masih bingung, bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar nanti. Nah, seperti itu. Ini bagian question keempat, kita isikan lagi ya pertanyaannya, kemudian kita bisa lihat. Nah, di bagian kanan di situ digunakan untuk memberikan masukan data dan memberikan perintah atau instruksi pada komputer sesuai keinginan user, merupakan fungsi dari, nah dari apa ini? Question pertama kita masukkan ada yang pertama keyboard, yang kedua kita masukkan di sini mikrofon. Nah, di sini ada hasilnya ya, bisa terlihat. Yang ketiga ada mouse. Yang keempat selanjutnya ada scanner. Kita tambahkan answernya ya. Kemudian di sini yang terakhir di sini ada webcam. Nah, kita masukkan webcam. Nah, setelah itu kita kunci jawabannya, masukkan.
Nah, di sini fungsi bla 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 keinginan merupakan fungsi dari. Di sini kita akan masukkan kunci jawabannya, yaitu mouse. Nah, kita centang ini ya. Kalau sudah hijau berarti itu kunci jawabannya. Untuk durasi kita tidak rubah, masih 30 ya. Selebihnya kalau misalkan mau diedit, dirubah itu bisa, sesuaikan dengan sulit atau tidaknya soal yang dibuat. Kalau dirasa ini sangat mudah, ya bisa durasinya dipercepat. Kalau misalkan sulit, itu bisa diperlambat lagi. Kita klik simpan, kita tunggu. Nah, di sini sudah masuk question yang keempat, tinggal kita buatkan question yang terakhir nanti. Nah, ini question yang ketiga, kemudian ini yang bagian keempat. Nah, kita tinggal satu lagi. Nah, ini gambarnya yang tadi dimasukkan sudah muncul. Atau bisa juga kita mau edit kembali, kita bisa klik edit. Nah, di sini kita kasih, nah, nomor 3 kita simpan kembali untuk mengeditnya ya. Nah, di sini akan ada tampil nomor 3 ya. Di question tadi saya lupa tidak memberikan nomor. Bagian yang keempat pun saya lupa tidak memberikan nomor, kita edit. Nah, yang ada gambar pensil itu kita edit ya. Keempat, oke. Selanjutnya kita simpan. Oke, itu kita sudah selesai mengeditnya. Selanjutnya di sini untuk mengakhiri kita pilih menu done ya. Nah, di sini kita masukkan. Nah, ada gambar atau di sini logo ya, bisa logo sekolah ya, atau kalau gambar bisa gambar gurunya sendiri ya. Kalau di sini saya tidak akan menggunakan gambar saya akan menggunakan di sini logo sekolah. Nah, ini saya akan masukkan ini, klik open, nanti akan masuk logo sekolahnya. Atau bisa menggunakan link ya, link image ya, yang sudah disimpan di Google Drive misalnya. Nah, bisa menggunakan link image. Nah, di sini kita pilih select language. Nah, di sini kita memilih bahasa. Nah, kita scroll, kita cari adakah bahasa Indonesia ya, harusnya ada ya. Di sini nah, Indonesian ada. Kita klik Indonesian, kemudian di sini select grade atau apa ya, usia. Di sini kita pilih usianya atau tingkat sekolahnya ya. Tapi di sini di apa ya, menggunakan ini ya, menggunakan tahun ya. Nah, tapi bisalah kita artikan sebagai kelas atau tingkat sekolah. Nah, kita pilih saja ini ya. Ini kita pilih 7, 6, 12 mungkin ya. Kita klik 12. Nah, ini sampai bolehlah universitas ya, lah bebas lah ini mah ya, kita tinggal sesuaikan aja. Di sini kita pilih visible to everyone, jadi untuk semua orang, tidak privat. Kalau privat hanya untuk kita pribadi ya, kita publikkan saja ya. Visible to everyone. Nah, kita pilih yang ini aja, jangan dirubah ya. Oke, selanjutnya kita klik simpan. Oke, kita tunggu. Oke, berhasil kita menyimpannya. Nah, sini sudah nampil sistem komputer kelas 10 dengan materi peripheral komputer. Nah, di sini start a live quiz atau excision walk, apalah, nggak tahu lah bahasa Inggris ya. Nah, yang artinya kalau yang sebelah kiri itu bisa kita mulai kuisnya pada saat itu, dan yang bagian kanan ya, yang walk itu home, itu bisa untuk memberikan tugas atau PR ya, untuk dikerjakan di rumah ya.